bahwa umat yang layak bagi Tuhan adalah umat yang tahu bagaimana menempatkan diri. Sebagai anak, dia mengasihi dan menghormati orang tuanya, bapak-bapaknya. Bapak-bapak mengasihi, bertanggung jawab, dan benar-benar mengayomi akan anak-anak, membimbing anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan inilah baik jasmani maupun rohani, saudaraku ya. Jasmani itu dalam keluarga-keluarga harafiah, kalau rohani itu dalam keluarga rohani. Ini harus terjadi. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan melihat Maleakhi pasal yang keempat. Ya, kita tahu bahwa Maleakhi adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama di dalam kanon kita, ya beda dengan kanon yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kitab terakhirnya mereka 2 Tawarikh, saudaraku. Tapi kalau kita itu Maleakhi. Nah, jadi di kitab terakhir Perjanjian Lama ini ada yang menarik kalau kita baca, saudaraku. Maleakhi 4 ayat yang ke-5 dan 6, dan ini benar-benar ayat yang terakhir di Perjanjian Lama dalam kitab suci kita. Saya bacakan, saudaraku ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi ada nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Maleakhi bahwa Tuhan akan mengutus. Jadi akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan. Tuhan di sini Tuhan huruf besar, Yod He Waw He, ya, yaitu yang seringkali dilafalkan dengan Yahweh atau Yehova. Jadi aku akan mengutus Nabi Elia, padahal Nabi Elia kan sudah naik ke surga, saudaraku ya, pada zaman raja-raja. Jadi menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Nabi Elia akan datang. Nah, apa yang dilakukan oleh datangnya Elia tersebut? Ayat yang ke-6 kita baca, saudaraku. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, kalimat terakhir, saudaraku, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah, ini kalau kita renungkan, kalau kita coba perhatikan, berarti syarat supaya pemusnahan itu tidak terjadi adalah berbaliknya hati bapak-bapak kepada anak dan anak-anak hatinya berbalik kepada bapak. Ya, kalau kita pakai bahasa kita adalah pemulihan hubungan antara bapak-bapak dan anak-anak. Saudara, ini berlaku di dalam keluarga harafiah, saudaraku, di mana seringkali kita menyaksikan hubungan bapak dengan anak yang tidak harmonis, bapak yang sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk dengan kariernya, anak-anak dibiarkan bertumbuh, hanya dikasih duit saja, kasih fasilitas, tapi bagaimanakah hubungan mereka? Nah, ini yang ditulis ini. Anak-anak yang bertumbuh tanpa adanya kasih bapak, tanpa adanya naungan, pengayoman dari seorang bapak, itu akan bertumbuh dengan tidak sehat. Dan itu nanti akan mengakibatkan berbagai masalah, saudaraku. Pemberontakanlah, kekacauan di dalam pertumbuhan masa muda dari anak-anak tersebut. Nah, apalagi kalau bapak-bapaknya ini punya masalah dengan ibu gitu ya. Misalnya bapak yang selingkuh, bapak yang
hidupnya nggak benar, bapak yang pemabuk, bapak yang tidak memperdulikan akan keluarga, tidak bertanggung jawab dan sebagainya, itu pasti akibatnya adalah kehancuran. Ini kalau keluarga harafiah, saudaraku, keluarga jasmani. Nah, roh Elia yang datang dan nanti digenapi dengan hadirnya Yohanes Pembaptis, nanti kita akan lihat, saudaraku, itu punya tujuan pertobatan pertama-tama pada bapak-bapak. Bapak harus tahu tanggung jawabnya bahwa dia harus mengasihi, melindungi, membimbing, dan mengayomi anak-anak. Jadi di dalam keluarga jasmani, keluarga Kristen tentunya, pertobatan seorang ayah itu mutlak, saudaraku. Kalau ayah bertobat, benar-benar bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hatinya berbalik kepada anak-anaknya, maka akan terjadi pemulihan dan revival yang luar biasa. Sementara kalau itu tidak terjadi adalah kemusnahan, kehancuran rumah tangga, kehancuran generasi, dan sebagainya. Ya, jadi ini yang perlu kita maknai, saudaraku ya. Jadi kita memaknainya, memahaminya dengan pengertian seperti itu. Nah, saudara, kalau bapak-bapak kembali hatinya kepada anak-anak, maka anak-anak pun pasti akan kembali pada bapak. Karena seorang anak di dalam lubuk hati yang terdalam ada satu kebutuhan. Kebutuhan akan figur ayah, figur bapak. Bapak yang menjadi panutan, menjadi kebanggaan. Itu yang dirindukan oleh anak. Tetapi anak yang kecewa itu akan menutup kebutuhan itu seakan-akan dia tidak butuh. Dan itu yang terjadi sehingga dia mengisi kekosongan dari kebutuhan batinnya itu dengan pergaulan yang salah. Dia bergaul dengan teman-teman yang keliru, dia melakukan perbuatan-perbuatan negatif di masa remajanya. Saudaraku, mari kalau Anda adalah seorang ayah, seorang bapak, berbaliklah kepada anak-anakmu. Seorang bapak yang berani datang kepada anaknya dan berbicara hati ke hati dengan anak-anaknya, kalau perlu meminta maaf kepada anak-anak kalau dia berbuat keliru, berbuat salah. Ini yang namanya pemulihan hati bapak. Nanti anak-anak akan kembali berpaut kepada ayahnya. Saudara, secara rohani, di dalam gereja Tuhan dibutuhkan akan adanya roh hati Bapa ini. Dan itu pun terjadi ketika apa yang disebut dengan roh Elia yang melawat itu ya, mendahului sebelum kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan kali yang pertama, kelahiran Yesus Kristus, itu didahului dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes tampil, sebelum Yesus tampil, Yohanes itu memberitakan pertobatan. Dan pertobatan itulah yang akan membawa hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Nah, ini kita lihat, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang pertama. Ini adalah nubuatan dari firman yang disampaikan oleh seorang malaikat kepada Zakaria. Ya, ini saya potong aja, saudaraku. Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi memang nantinya kita lihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis tampil, dia memberitakan pertobatan. Dan buah pertobatan itu dikatakan ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nah, ini tentang Yohanes, putra dari Zakaria, saudara. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, inilah penggenapan dari apa yang tadi kita sudah pelajari dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6 atau ayat terakhir di perjanjian lama kita. Pasal dan ayat terakhir, saudaraku.
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah, ini agak berbeda, saudaraku. Ini pertobatan secara umum. Orang yang pikirannya durhaka itu akan berbalik menjadi pikiran orang benar. Nah, pikiran orang benar itu kalau anak-anak muda seperti apa anak muda yang benar? Dia kembali kepada bapak-bapaknya. Dia bisa menghormati akan bapaknya, dia mengasihi bapaknya, dia akan sadar bahwa pemerintahan ilahi baik dalam keluarga jasmani maupun keluarga rohani, yaitu dalam gereja, itu berbentuk pemulihan ini. Wujudnya itu akan menjadi indah ketika terjadi pemulihan ini. Itu pemerintahan ilahi, saudaraku. Jadi bapak berbalik kepada anak, ada kasih, ada kepedulian, ada perhatian, ada tanggung jawab kepada anak-anak. Sementara anak-anak pun berbalik kepada bapak-bapak, baik jasmani maupun rohani, saudaraku. Nah, kedurhakaan itu adalah, kalau disebut anak durhaka, yaitu anak yang tidak lagi menghormati akan orang tuanya, ya kan? Malin kundang itu anak durhaka, kan begitu, saudaraku ya. Nah, di sini hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Pikiran orang benar adalah seperti yang Tuhan inginkan. Hubungan antara bapak dan anak-anak dan bapak yang sangat indah. Bapak yang tidak menekan anak, tidak menyakiti hati anak. Anak yang mengasihi bapak dan hormat pada bapak dan beroleh akan bimbingan dari bapaknya. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Dan dengan demikian, nah ini kalimat terakhir dari ayat 17, saudara perhatikan, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudaraku, mau nggak mau, suka nggak suka, saudaraku, kita harus mengamini akan ayat ini, bahwa umat yang layak bagi Tuhan adalah umat yang tahu bagaimana menempatkan diri. Sebagai anak, dia mengasihi dan menghormati orang tuanya, bapak-bapaknya. Bapak-bapak mengasihi, bertanggung jawab, dan benar-benar mengayomi akan anak-anak, membimbing anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan inilah baik jasmani maupun rohani, saudaraku ya. Jasmani itu dalam keluarga-keluarga harafiah, kalau rohani itu dalam keluarga rohani. Ini harus terjadi. Sebelum kedatangan Tuhan kali pertama, Yohanes mempersiapkan itu. Sebelum Tuhan Yesus tampil dan muncul di Galilea, Yohanes Pembaptis melakukan akan pelayanan dengan roh dan kuasa Elia itu. Yaitu apa? Pertobatan yang membawa bapak-bapak kembali pada anak, hati bapak kembali pada anak, dan anak kepada bapak. Terjadi pemulihan di dalam keluarga, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Ini, saudaraku. Dan nanti sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan merindukan, Tuhan menghendaki akan terjadinya pemulihan itu sekali lagi sebelum Tuhan datang. Nah, itu roh Elia akan bekerja. Saya tidak sebut itu sebagai pengertiannya itu, tidak saya katakan sebagai munculnya satu pribadi, tidak, tetapi ada satu lawatan di mana pemulihan hubungan antara bapak dan anak, baik rohani maupun jasmani, akan terjadi dalam gereja Tuhan. Haleluya. Saya berharap saya menangkap ini dan kita mau bertobat dan mengizinkan Roh Kudus membenahi hati kita. Orang tua, ayah yang abaikan anak, bertobatlah. Perhatikan, pedulikan anak-anakmu, doakan anak-anakmu, kasihi anak-anakmu. Mereka adalah titipan Tuhan. Demikian anak-anak, hormati akan ayahmu. Dan hubungan anak dan bapak yang intim dan indah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau tidak, kemusnahanlah yang akan terjadi. Saya ulangi, saudaraku,
ayat 6 dari Maliaki 4. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.